Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teriring doa semoga kita senantiasa dilimpahkan kesehatan sehingga dapat melaksanakan berbagai kegiatan dalam kondisi new normal ini dengan baik. Alhamdulillah, pada petang hari ini saya mendapat kesempatan yang sangat beruntung, sangat berbahagia. Jadi bersama saya sekarang ada Bapak Rektor Universitas Tanjung Pura, Bapak Profesor Dr. Garuda Wiko, Sarjana Hukum, Magister Sains, FCBR. Apa kabar Pak Rektor? Baik, Alhamdulillah. terima kasih. Jadi maksud dari kedatangan saya ini terkait dengan telah dimulainya semester Ghazal tahun akademik 2020-2021. Mungkin mirip ya Pak Rektor sama dengan semester lalu kita, cuma memang mungkin tidak dari awal. Jadi semester ini kita juga metode pembelajarannya melalui dalam jaringan. Mungkin bisa Bapak awali dulu dengan pengantar mengucapkan selamat kepada mahasiswa baru yang insya Allah untuk semester 1 ini akan kita mulai perkuliahan atau kegiatan akademiknya pada tanggal 14 September. Silakan Pak Rektor. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbahagia saya dapat mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Universitas Tanjung Pura yang akan memulai tahun ajarannya pembelajaran nanti pada tanggal 14 September Iya, betul. 2020. Selain itu juga selamat datang kembali kepada mahasiswa-mahasiswa yang sudah terdaftar pada tahun akademik sebelumnya. Adik-adik mahasiswa juga kepada dosen-dosen yang akan kembali aktif mengajar, tenaga kependidikan. Saya kira memang ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ya, biasanya kita melakukan proses pembelajaran dengan tatap muka, tetapi kali ini kita akan melaksanakan secara daring atau dalam jaringan. Tetapi prinsipnya kita tetap bertemu, tetap terjadi proses belajar mengajar hanya dengan metode yang kita sesuaikan dengan kondisi saat ini. Ya, jadi selamat datang, jangan berkurang semangat kita, tetap kita laksanakan proses pembelajaran sebaik-baiknya. Terima kasih. Perkuliahan ini kan tidak hanya pemberian materi ya Pak Rektor ya. Yang dari 9 fakultas yang ada di kita, ada fakultas-fakultas yang bahkan semua mungkin ya, tidak harus yang saintek, tapi kan semuanya ada praktikum gitu kan. Nah, bagaimana Pak kira-kira kalau terkait dengan mata kuliah yang praktikum? Ya, memang ini satu banyak ditanyakan, ya, terutama yang memang ada tugas akhir. Betul. Ya kan, nah tugas akhir itu kan tidak bisa kegiatannya dan kegiatannya itu tidak bisa tergantikan dengan cara belajar daring. Nah, saya kira untuk hal ini sebetulnya sudah ada beberapa petunjuk juga untuk yang tugas akhir misalnya di lab atau ada hal tertentu yang memang bukan di kelas, itu nanti bisa diatur sesuai dengan protokol kesehatan. Yang terpenting kan protokol kesehatan kita laksanakan itu tidak berkumpul dalam jumlah yang banyak. Ya, kemudian cuci tangan tetap. Nah, ini kita karena jaraknya jauh, ini juga mohon maaf agar supaya suaranya jelas ya. Saya kira itu yang kita jaga protokol kesehatannya. Yang terpenting adalah tetap jaga jarak, ya, cuci tangan. Saya kira itu. Jadi jangan supaya tidak menghambat yang sudah ada di semester akhir. Jadi benar, memang secara aturan harusnya daring. Tapi kondisi yang tadi sebut Pak Rektor, misalnya penyelesaian akhir. Banyak dosen pengalaman, teman sejawat yang mengatakan ada hal yang begitu tatap muka bisa diselesaikan dalam 10-15 menit. Tapi kalau pakai WA, pakai Google ini masih susah untuk paham gitulah istilahnya. Bimbingan baik itu tugas akhir maupun
magang misalnya yang ada ujiannya gitu Pak Rektor. Kira-kira gimana Pak? Ya, terima kasih ya. Jadi saya kira untuk hal itu memang perlu adaptasi. Iya. Adaptasi memang persoalan kita kan sekarang memang sebetulnya dalam pendidikan itu kan bukan hanya persoalan bagaimana pembelajaran itu dilakukan, baik tatap muka atau dengan daring atau mungkin juga kombinasi keduanya. Tetapi juga yang terpenting adalah capaian pembelajaran sebetulnya. Kita harus mampu mengukur capaian pembelajaran. Nah, ini merupakan situasi baru yang memang kita sama-sama menghadapinya, ya kan? Iya. Nah, oleh karena itu kita harus cepat berinovasi, kita cepat untuk melakukan sesuatu untuk menjawab tantangan ini. Ya. Nah, yang terpenting catatan saya adalah kita tidak boleh menyampingkan capaian pembelajaran dalam konteks ini. Ya, seperti itu. Jadi mungkin bisa selalu kita perbaiki mungkin metode untuk menyampaikan materi, ya, kemudian kan kita mengontrol biasanya kalau untuk aspek pengetahuannya dengan tes dan lain sebagainya itu tetap terus berjalan. Saya kira itu yang penting kita perhatikan. Beralih ke terkait dengan kondisi new normal ini Pak, karena kita baru terpapar dengan pandemi COVID ini, tentu sedikit banyak mahasiswa juga mengalami dampak lah. Hari ini merupakan hari terakhir daftar ulang ya Pak, kalau tidak salah tanggal 3 September 2020. Mungkin Bapak sudah ada data berapa persen yang terkumpul Pak? Begini, untuk jumlah saya kira sudah hampir 90%. Tadi dari jumlah yang lulus dengan 3 metode itu ya, betul. Metode itu sudah 90%, mungkin agak sedikit lebih. Mudah-mudahan malam ini sudah selesai. Alhamdulillah. Karena sampai dengan siang tadi hanya sekitar kurang dari 1.000 atau apa ya, ratusan lah. Tapi saya kira itu karena mungkin dengan cara daring dia sedang berusaha untuk betul-betul bisa mengakses. Saya kira itu. Ada kebijakan-kebijakan yang mungkin pada kesempatan ini Bapak akan sampaikan terkait kemudahan-kemudahan, keringanan yang diberikan baik secara nasional atau institusi dalam hal ini misalnya apa katanya yang terdampak ada semacam potongan keringanan apa Pak mungkin perlu disampaikan. Ya, baik. Tentu kita harus bersama-sama bersimpati, memberikan empati ya kepada mahasiswa yang memang dalam menjalankan perkuliahan ini dalam situasi yang ya khusus seperti ini. Iya, betul. Nah, oleh karena itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri ya kita berterima kasih kepada Pak Menteri memberikan perhatian yang cukup besar dalam menghadapi perubahan proses belajar mengajar. Ya baru-baru ini sekitar 2 hari yang lalu kita menerima kabar yang sangat ya menggembirakan kita, bisa meringankan mahasiswa, yaitu dengan akan diberikannya kuota data itu 50 giga per mahasiswa per bulan itu. Per bulan 50 giga. Jadi artinya dalam konteks data kecukupan untuk akses itu saya kira ini sudah sangat baik lah ya. Demikian juga dosennya. Dosen juga diberikan kuota seperti itu. Jadi secara nasional itu kebijakan yang diambil bukan hanya kebijakan tapi sudah diimplementasikan. Nah sekarang kita dalam tahap untuk mendata nomor-nomor handphone dari mahasiswa untuk diperbaharui dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini berjalan lancar. Kemudian yang kedua, secara nasional juga Pak Menteri, Mas Menteri sudah memberikan semacam kebijakan, ya, bahkan sudah diperanatakan dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2527 kalau saya itu, yaitu keringanan UKT. Nah, kita sudah memberikan formulasi-formulasi tertentu, bukan hanya pengurangan kalau di hutan ini, tapi juga ada yang memang pada syarat-syarat tertentu bahkan dia dibebaskan. Misalnya untuk mahasiswa yang sudah tidak ada lagi mata kuliah, hanya menunggu saja ujian akhir, tapi terkendala karena adanya pandemi,
maka bisa membayar, artinya tidak perlu membayar, dibebaskan ya Pak? Dibebaskan. Baik Pak, sebelum akhir ini ada lagi. Kalau tadi kita bicara tentang prosesnya ya, mulai dari masuk, mereka kuliah. Nah, yang sering nih, karena saya juga kebetulan panitia wisuda kan, mungkin sudah pernah dibahas Pak sedikit Pak tentang wisuda ini, karena banyak benar yang sering bertanya Pak. Ini Maaf, menarik Pak. ini pertanyaannya menarik. Terima kasih Pak. Karena Vera, ya. orang tuh membandingkan dengan perguruan tinggi lain yang dengan sistem perwakilan dan Iya. sebagainya. Maaf ya Pak Rektor. Oh, tidak apa-apa. Ini perlu kita memang perlu kita bahas secara terbuka ya. Memang wisuda ini satu kegembiraan, satu kebanggaan ya, baik bagi yang lulus maupun orang tua. Betul. Sehingga kita bisa lihat bagaimana antusiasme Betul. kalau sudah hari wisuda itu. Dan kita juga sebagai dosen ya, Iya. ya sebagai keluarga besar Untan ya, pada hari itu juga spesial. Itu hari istimewa bagi kita juga melihat kegembiraan. Nah, hanya memang karena situasi sekarang ini berkumpul dalam jumlah yang banyak itu bisa 2.000 lebih sampai 3.000 dengan keluarganya, itu kan mungkin ada risiko-risiko tertentu. Banyak saran Pak Vera bahwa ya sudah, kita daring saja atau dengan perwakilan saja. Betul. Nah, tentu ini saran yang baik juga agar supaya tetap berjalan wisuda itu. Tetapi kita sendiri lalu untuk menjawab ini melakukan survei. Apakah mahasiswa ini mau wisuda daring atau mau yang konvensional seperti biasa? Ya, ini kemudian ya kita dapatkan hasil survei yang ya kira-kira menyatakan 90% itu berkehendak seperti biasa. Seperti biasa. Tidak ingin daring karena mungkin kesannya berbeda, perasaannya berbeda dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu nanti kita akan rencanakan, mudah-mudahan kita doakan bersama bahwa ini bisa segera berakhir, mungkin Januari atau lebih cepat lebih baik. Kita merencanakan yang namanya wisuda raya. Ya, wisuda raya itu artinya kalau tadinya wisuda itu setiap 4 bulan per periode ya, kita nanti karena mengejar ini kan sudah ketinggalan 2 periode ya, dengan ini 3 nanti sebentar lagi. Nah, mungkin kita tiap minggu nanti, jadi 1 bulan bisa 4 kali wisuda. Nggak apa-apa, kita mungkin sedikit kegiatan agak padat, tetapi ya kita juga ingin agar aspirasi alumni itu ya, masih sudah lulus itu, wisudawan itu dapat kita tampung. Hanya ini juga penting dicatat, meskipun wisuda itu dilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya, seluruh proses administrasi dan ijazah transkrip tetap berjalan seperti biasa. Ya, alhamdulillah selama ini malah kita sudah setiap kali periode wisuda itu ijazah dan transkrip sudah kita deliver. Ya, jadi tidak menghambat sama sekali. Tidak, hanya prosesinya saja. Prosesinya ya. Prosesinya saja. Prosesinya yang diizinkan. Ya. Terima kasih kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada petang hari ini sedikit memberikan jawaban. Mungkin ada yang bertanya-tanya dan kita berdoa mudah-mudahan untuk semester ini, semester Gasal tahun 2020-2021 ini dapat berjalan dengan baik. Dan kami berdoa semoga Bapak selaku pimpinan di universitas ini selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam menjalankan memimpin institusi yang merupakan kebanggaan Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.